Sehingga tadi kita akan melakukan materi di rekaman dan fiksasar ya. Jadi fiksasar ada dua, ada non depreciable asset dan yang depreciable asset. Jadi kita akan masuk ke yang non depreciable asset dalam hal ini jual beli tanah antara P dan S. Sebelum kita bahas materi, sedikit mengenai hasil evaluasi terkait dengan laksanaan uas kemarin. Jadi di sini ada dua hal, yang pertama terkait dengan administratif, dan kedua terkait dengan substansi. Untuk administratif, mungkin saya nggak tahu pelaksanaan dari debat kelas itu kemarin saya LIO bahasa Indonesia misalnya. Jadi ada hanya satu, ada sekitar 4 atau 5 orang itu sama melakukan hal yang sama, itu sudah submit. Kemudian ada juga yang terlambat. Jadi dari dua kejadian ini, kejadian terlambat dan salah submit, berdasarkan koordinasi dari Dirjen tingkat tinggi di FHL, bahwa akan ada penalti dalam kondisi ini akan ada pengurangan nilai dari pengeluaran 10% sampai dan seterusnya. Artinya ada batasannya dari terlambat di bawah 3 menit atau 2 menit sampai dan seterusnya, nanti dimulai dari potongan 10% nanti jadi 90%. Jadi 90% lagi dari nilai yang jadinya mestinya dapat nilai 100, jadi kalau dia terlambat di nilai 90. Kalau misalnya dia telatnya, masa 3 menit ya, saya lupa. Kemudian dan seterusnya nanti semakin lama semakin berkurang nilainya, semakin tinggi potongan diskonnya. Kemudian termasuk juga yang salah submit, berarti akan ada potongannya. Jadi untuk menghindari hal tersebut, untuk UAS silakan gunakan 30 menit waktu untuk submit, digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya ujian pada setengah 11 sudah selesai, kemudian lanjutkan dengan proses scan dan submit. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda masih gunakan untuk mengerjakan soal, kemungkinannya akan terburu-buru. Bahkan kalau dilihat dari PDF-nya, modifiernya pun kelihatan di akhir ada yang di modifier jam 10.59. Artinya proses penamaan, proses terakhir dia setelah di scan, kemudian di PDF kan, kemudian di scan, kemudian di rename itu jam 10.59. Artinya ada yang terlambat sekitar 1 menit. Jadi jangan sampai terlambat dianggapnya kami menerima hasil ujian terlambat dari DBK, kemudian kami akan minta melihat kapan LGI tersebut disubmit, berapa lama dia terlambat. Jadi setelah kita akan memutuskan berapa potongan nilai yang akan didapatkan. Jadi sebisa mungkin gunakan waktu sebaik-baiknya untuk proses submit. Terkait dengan administrasinya. Kemudian terkait dengan substansi. Jadi dari soal nomor 3 yaitu kertas kerja, ternyata masih banyak ya yang salah dalam menentukan berapa goodwill dan berapa eksesnya. Jadi ini sudah saya ulang-ulang ya, bahwa kalau goodwill itu selisih dari consideration transfer dan fair value, sedangkan kalau excess itu selisih dari consideration transfer dan book value asetnya. Ini baru kasih di banyak kesalahan, jadi kesalahan yang ada itu kebanyakan di excess, itu tidak bisa membedakan antara excess dan goodwill. Cara ngitungnya pun banyak yang nggak ketemu. Kemudian ketelitian, kecermatan juga belum masih menjadi salah satu penyebab kesalahan. Jadi mungkin jurnal eksesnya sudah benar,
judulnya sudah benar, kemudian jurnalnya sudah benar, memang berdasarkan dia nyusun neraca mungkin dengan terburu-buru, akhirnya menjadi tidak seimbang. Itu yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua, jurnal transaksi. Masih banyak yang membuat jurnal transaksi metode ekuitas itu menggunakan jurnal eliminasi. Jadi tidak bisa membedakan kapan kita pakai jurnal eliminasi dan kapan kita menggunakan jurnal transaksi. Kita sudah sangat jelas soalnya tinggal di bukunya P terkait dengan investment in S-nya. Namun banyak yang mengerjakan menggunakan eliminasi dan eliminasi digunakan untuk nyusun laporan konsolidasi yang ditanyakan di bukunya P. Jadi pasti beda. Dan itu adalah beberapa hal yang menjadi concern saya. Ternyata masih banyak yang salah di membedakan antara eliminasi dan jurnal transaksi atau jurnal di bukunya P. Kemudian yang laporan yang kertas kerja, kesalahan banyak yang nggak sampai, nggak selesai, bahkan ada yang sama sekali nggak mengerjakan juga ada. Kemudian yang mengerjakan bingung mencari persentase, bahkan ada beberapa yang WhatsApp. Ini caranya gimana? Padahal sudah jelas bahwa dicari dengan dua akun yang saling berkaitan. Berarti analisa yang saling berkaitan, contohnya dividen payable dan dividen receivable. Misalnya bisa kita lihat berapa persentase antara dividen receivable dan dividen payable, akan ketemu. Kita lihat beberapa hal terkait dengan substansi yang menjadi kesalahan. Kemudian sebenarnya di nomor 4, di nomor 3 itu adalah nilai yang paling besar dan bahkan bisa dapat nilai kalau dari saya 40 ada semua. Ini 40,2 yang terkait 4,5. Dengan total nilai kalau benar semua itu di saya itu kalau benar 106, saya 44 di nomor 3 dan kemudian 42 di nomor 2 antara lain ada bagian B, 20 dan 22 masalah. Kemudian 20 di nomor 1 totalnya 106 ada benar semua. Dan dari 4 kelas nilai terendah itu di angka 30-an, saya lupa 30 berapa. Kemudian nilai tertingginya adalah nilai 100. Jadi sudah melihat menunjukkan kurva normal dari yang paling kecil sampai dengan yang paling tinggi, jadi tidak didominasi di angka kecil atau angka besar, namun dia merata dari angka 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan 100. Dan 90 juga banyak, 80 juga banyak, 70 juga banyak, jadi menyedar. Dan rata-ratanya dari 3 tambah 30 tambah 100 atau 30, 265 rata-rata dari 4 kelas juga yang 66 ya. Itu adalah evaluasi dari mata kuliah AKL 4 kelas saya. Dan dari total yang akan disampaikan besar tanggal 11 silahkan lihat berapa nilainya. Dan pesan saya selalu tambah belajarnya, kemudian tambah latihannya, karena UTS dan UAS di AKL itu 70% porsinya sangat besar. Beda dengan mata kuliah lain, misalnya apa yang paling besar adalah di aktivitas. Jadi UTS dan UAS ini masih menjadi hal yang sangat penting di AKL. Kan kemarin ada ingin perubahan di AKL, nanti nilai UTS UASnya 80%, aktivitasnya 20%. Oke, jadi silakan Anda belajar lagi dan perlu diingat bahwa laporan konsolidasi penting dari AKL. Pada saat Anda gagal enggak mau gagal AKL,
Adalah kesulitan di angka 1 di UAS maupun di angka L2. Karena nanti akan berubah di angka L2 untuk indirect holding maupun mutual holding. Antara pemilikan bersama, pemilikan anak sampai dengan cucu, kita akan nanti melakukan konsolidasi juga. Transaksinya juga sama dari inventory dan obligasi. Jadi dasarnya ada di angka 1. Silakan untuk baca lagi materi kemarin, kemudian di video kelas sudah ada di drive ya. Silakan Anda baca lagi. Oke, kita lanjutkan dari ini materi sebentar. Di materi non-depreciable asset. Jadi ada dua bagian. Yang pertama adalah non-depreciable asset, yang kedua adalah depreciable asset. Sama dengan jual beli inventory bahwa antara P dan S dari sisi konsolidasi maka tidak diperkenankan adanya transaksi P dan S secara konsolidasi. Apabila ada transaksi antara P dan S yang menyebabkan adanya gain atau maka akan dianggap sebagai unrealized profit. Kecuali aset tersebut terjual ke pihak ketiga, baru diakui adanya realized profit. Kemudian jenis dari transaksinya juga sama dengan inventory bahwa akan ada transaksi downstream maupun transaksi upstream. Di sini ada non-depreciable. Jadi ada downstream dan ada upstream. Kita akan mulai dari downstream. Downstream berarti penjual, ini jangan sampai salah. Kalau downstream itu menjual LNS ke S. Pada saat P menjual LNS, maka P saya di sini pada saat P menjual LNS, maka gain itu ada di P. Karena gain itu ada di P, maka tidak akan mempengaruhi NCA expense, tidak akan mempengaruhi NCA expense. Sehingga nanti unrealized gain tersebut selama masih di S, tanah yang belum kejual ke pihak ketiga, maka akan menjadi nanti direalisasikan pada saat land tersebut dihapuskan atau land tersebut dijual pihak ketiga. Kita lihat langsung contohnya. Misalnya di sini 1 April 2018 P menjual land ke S dengan harga 100.000. Kemudian P mendapatkan land tersebut dengan harga 80.000. P memiliki S 80%. Dan pada saat akuisisi ada ekses yang paten.
dan diamortisasi 2.000 per tahun. Net income S 2018 adalah 100.000 dan dividen S-nya adalah 50.000. Kalau kita lihat sini di 1 April 18 sini, P di bukunya P akan mencatat jurnal transaksi cash, land, dan gain on sale. Cash-nya adalah 100.000, land-nya cost-nya 80, dan gain-nya 20.000. Sedangkan S akan mencatat land pada cash sebesar 100.000. Kalau kita lihat dari sisi konsolidasi, maka transaksi antara P dan S ini seperti hanya transfer aset saja, yaitu P memindahkan lainnya ke S. Yang seharusnya nilai land itu juga harus sebesar 80.000. Kalau kita lihat di akhir 2018, di bukunya P akan muncul gain sebesar, dan di bukunya S nilai land yang diakui di dalam bukunya S itu sebesar 100.000. Padahal kalau kita lihat dari sisi konsolidasi, nilai dari land itu harus tetap 80.000, yang menyebabkan nilai land di sini itu overstep sebesar 20.000. Karena itu kalau kita konsepnya tadi adalah hanya transfer aset, maka tidak boleh ada transaksi antara P dan S dari sisi konsolidasi. Oleh karena itu kita akan bikin jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi. Ya. Kalau kita pakai metode cost, karena tidak boleh ada transaksi antara P dan S, maka sini kita tinggal mencoret cash dan cash di sini. Kemudian gain-nya kita debitkan, lainnya di sini 100 dan 80, 20.000, maka harus dikurangkan 20.000. Kalau kita di sini overstep 20.000. Nah, di sini kita ada jurnal, kita hapus gain on sale dan kita kurangkan lainnya sebesar 20.000. Kalau dengan informasi yang di atas, kita akan bisa lanjutkan jurnal berikutnya. Jadi analisis berikutnya adalah amortisasi expense pada paten sebesar 2.000. Kemudian kalau kita pakai metode cost, plus dividen income dan dividen S, yaitu sebesar 80% dikalikan 40.000. Multiplikan 50.000, berarti 40.000. Yang keempat, NCA expand. NCA expand, kemudian dividen S dan NCA ending. NCA expand-nya, kalau masih ingat terus dari NCA expand kan, NCA expand sama dengan persentase NCA dikalikan net income S dikurangi amortisasi under value ditambah amortisasi over dikurangi dengan unrealized upstream ditambah dengan realized upstream. Berarti di sini 20% dikalikan dengan 100.000 dikurangan dengan
1000 karena dia grocery, maka tidak ada bagian untuk NCA expense. Berarti 98 dikalikan 2, 19.600. Di sini 19.600, dividennya 10.000, dan sisanya adalah 9.600. Bagaimana dengan total equity? Kalau di total equity, maka jurnal nomor 1, nomor 2, nomor 4-nya sama dengan di atas ya. Yang beda hanya di dividend income. Di metode ekuitas yang diakui adalah income promise. Income promise. Di mana rumus income promise-nya adalah persentase dari P dikalikan dalam kurung net income S dikurangi amortisasi other ditambah dengan amortisasi over dikurangi unrealized upstream ditambah dengan realized upstream dalam kurung dikurangkan dengan di luar kurung adalah unrealized downstream ditambah dengan realized downstream. Sehingga di sini kalau kita hitung income promise-nya adalah 80% dikalikan 100.000 dikurangkan dengan 2.000 dalam kurung, di luar kurungnya dikurangi dengan unrealized tadi dari gain of land yang gain of sale of land-nya 20.000 akan ketemu 98 dikalikan 80% dikurangi 20.000 akan ketemu 58400. Berarti kalau kita jurnal nomor 3-nya adalah income promise, kemudian dividend S, dan investment in S. Income promise-nya dari 58.400, dividennya 40.000, berarti sisanya adalah 18.400. Ini 58. Sampai di sini pertanyaan. Di tahun penjualan. Tidak susah, gampang. Kalau saya lanjut lagi sekarang, bagaimana kalau misalnya Anda diminta untuk membuat jurnal di punya P metode ekuitas? Karena kalau kita pakai metode bukunya P metode biaya kan hanya catat cash dan dividend income saja. Namun kalau di metode ekuitas kita bikin jurnal di buku P, jurnal buku P dengan metode equity, ini seperti pertanyaan nomor 2 bagian A atau B ya, itu maka kita akan membuat jurnal. Yang pertama adalah kita mencatat bagian dari net income S, kita akan catat investment in S, ada income promise, yaitu sebesar 80% dikalikan dengan 100.000 dari income S, temu 80.000. Kemudian yang kedua adalah bagian dari dividen S. Bagian dividen S. Ternyata cash pada investment in S, yaitu sebesar 80%, dividennya 50.000, temu 40.000. Kemudian yang nomor 3 adalah ada amortisasi paten, bagian dari amortisasi paten. Oke, maka di sini akan mengurangi income promise
pada investment in S, yaitu 80% dikalikan dengan 2.000. Terus untuk yang excess, awal di bukunya P dikalikan persentase, namun kalau dikonsolidasi 100% di amortisasi. Kemudian yang nomor 4 adalah unrealized tadi, unrealized gain of land tadi. Apanya tuh karena dia unrealized di jurnal sebelumnya, buku P kita akan catat jurnal. Gain di sini ini unrealized. Ini tersebut kita jurnal income from risk, kita kurang karena dia realized, dan kita kurangkan investment in S, yaitu sebesar 20.000. Tidak dikalikan 80% karena dia adalah transaksi downstream, maka semuanya akan menjadi bagian dari P. Kemudian kalau kita cek income from risk-nya, ini 80.000, kemudian dikurangi 1.600, dikurangi 20.000. 60.000 kurangi 1.600, tambah 400 akan sama dengan jurnal eliminasi. Ada pertanyaan sampai di situ? Kalau nggak ada, saya akan melanjutkan ke tahun 2019. Tadi transaksi di 2018, sekarang di 2019. Di 2019, land masih digunakan oleh S. Ini diketahui net income S 2019 adalah 150.000 dan dividennya adalah 100.000. Lihat, karena kita pakai cost dulu. Pada akhir tahun 2018, P mencatat gain sebesar 20.000. Ini adalah unrealized, unrealized. Karena dia unrealized, akibatnya gain yang diakui, net income-nya itu adalah overstate 20.000 juga. Net income kelebihan 20.000, RE-nya juga kelebihan 20.000. F-nya atau poinnya sebesar 100.000. Padahal kalau dari sisi konsolidasi harusnya 80.000. Maka di sini juga ada overstate sebesar 20.000. Karena ada overstate di bukunya P di RE dan ada overstate land di bukunya S, maka jurnal eliminasinya yang pertama, kalau kita pakai cost ya di sini, maka RE-nya harus kita kurangkan. Kita kurangkan dari debit RE ini, kemudian overstate land kita harus kurangkan sebesar 20.000. Maka ini jurnal. Kalau kita lanjutkan lagi, ada amortisasi
expand pendapatan sebesar 2.000, kemudian ada dividen income dan dividends sebesar 80% dikalikan 100.000 ketemu 80.000, dan yang keempat adalah NCA expand. Kemudian dividends dan NCA ending. 20% dikalikan 150.000 dikurangkan dengan 2.000. Karena di expand tidak ada pengaruh pada NCA expand, dan di 2019 juga tidak ada transaksi jual beli tanah. Hanya di 2018 saja. Artinya yang unrealized dampak unrealized-nya itu hanya akan diakui di tahun penjualan saja. Di tahun selanjutnya tidak akan diakui sampai dengan dia dijual ke pihak ketiga. Sekarang ada promo sebesar 1,48, 14, 28, 29, 6, 100, dividennya 20.000, NCA-nya menjadi 9.600. Sekarang bagaimana kalau metodologitas? Kalau kita pakai metodologitas, metode ekuitas, biar paham kenapa masuk ke RE ya, kenapa nanti masuk ke investment X. Di akhir 2018 tadi, kalau dari sisi ekuitas, maka P akan mencatat gain sebesar 20.000. Namun di jurnal yang bawah di sini, yang ini juga mengurangi income progress. Oke. Dia mengurangi ada income minus ya, income progress. Itu 20.000. Artinya dapat tambahan yang unrealized gain tanah tadi kan sebenarnya sudah 0. Namun pada saat dia mengurangi income progress, dia juga mengurangi investment in S. Artinya investment in S di sini understated sebesar 20.000. Di buku S-nya juga sama ya tadi ya. Oke, dia mengkalkulkan 100.000, berarti ada overstate sebesar 20.000. Karena itu jurnal eliminasinya metode yang pertama, karena investmentnya understate 20.000, maka kita harus naikkan aset, berarti ada di debit investment in S pada lab sebesar 20.000. Ini tadi Anda tahu. Nah, nanti untuk ke depan kita juga kenapa termasuk di inventory ya, kemarin juga sudah dibahas. Kenapa kalau di metode cost tahun kedua menggunakan RE, kalau metode equity menggunakan investment in S. Penjelasannya seperti ini. Kemudian nomor 2, kemudian nomor 4-nya sama ya, sama dengan yang di sini. Amortisasi yang expense-nya sama, yang beda ada di nomor 3. Nomor 3, income from S, kemudian dividends, dan investment in S. Itu kita 80% dikalikan 150.000 dikurangkan dengan 2.000. Jurnal 1, 2, 3, 4 hanya ada amortisasi expense, tidak ada gain, tidak ada akun yang masuk ke bagian income statement. Maka di sini saja 150 dikurangi 2.000 dikalikan 80%. Karena ketemu sebesar 118.400. Di sini 80.000, di sini 38400.
Kalau misalnya diminta untuk melihat di bukunya P, buku P, metode equity, maka yang pertama bagian income-nya adalah investment in S pada income from S, yaitu sebesar 80% dikalikan dengan 150 ribu, ketemu 120 ribu. Kemudian bagian dividen, jangan sampai salah membedakan antara bukunya P dan jurnal eliminasi. Indeks di sini berarti 80.000 ya, 80% dikalikan 100.000. Yang ketiga adalah bagian amortisasi paten. Income from S pada investment in S, yaitu 1.600. 80% dikalikan 2.000. Sehingga kalau kita kurangkan di sini income from S-nya 120 dikurangi 1.600 dengan 118.400 di sini. Sama ya semua. Inilah buku AP di tahun 2019 masih digunakan. Jadi selama tanah itu belum dijual ke pihak ketiga, kita akan selalu menjurnal investment in Padang Land atau RE Padang Land sampai dia nanti dijual ke pihak ketiga. Misalnya di sini di tahun 2020, S menjual tanah tersebut ke pihak ketiga dengan harga berapa ya? $140.000. 90 kurang 140. Kemudian diketahui net income S itu adalah 200.000 dan dividen S adalah 100.000. Saya akan langsung saja ya, karena tadi di bukunya S akan nyatet cash, kemudian land dan gain. Cashnya 140.000, landnya dia beli di DP 100.000, sehingga ada gain sebesar 40.000. Ini S pada saat dia jual. Kalau kita lihat dari konsol, lihat konsolnya, konsolidasi, maka harga jualnya ke pihak ketiga 140.000, kosnya adalah 80.000 pada saat PBLS. Kosnya di PT 80.000, sehingga total gain menurut konsol adalah 60.000. Oke, 60.000 di sini ya. Ini berasal dari 40.000 ini sudah terrealisasi ya, dan dari P sebesar 20.000 yang unrealized. Karena dia sudah terjual, maka ya 20.000 unrealized di sini harus kita realisasi. Kalau kita pakai metode cost, jurnal eliminasi adalah yang nomor satu adalah RE beginning di sini pada gain sale. Kenapa? Karena yang diakui S 40, sedangkan total gainnya adalah 60. Berarti yang belum diakui secara konsolidasi adalah 20.000. Maka di sini kita pakainya on sale. Yang 2018 kan gain on sale sudah dihapus kan? Nyampe dihapus di 2018. Karena itu pada saat dijual ke S, kita mengakuinya gain on sale di sini.
yaitu 20.000. Kemudian kalau kita lanjutkan, ada normalisasi expense pajak paten sebesar 2.000. Kemudian ada udah ya 100.000 ya. Kemudian ada dividend income, ada dividend sebesar 80.000. Yang nomor 4 adalah NCA expense, dividend dan NCA ending. NCA expense-nya karena dia dipengaruhi oleh transaksi 200.000, maka di sini 20% dikalikan 200.000 dikurangi dengan 2.000. Ketemu 39.600. Dividennya 20 di sini 19.600. Inilah jurnal di tahun penjualan ke pihak ketiga. Sedangkan kalau kita pakai metode equity, maka yang nomor 1 kita pakainya investment ya. Tinggal mengganti RE di sini. Kita ganti investment in S pada gain on sale, yaitu nomor 4-nya sama, yang nomor 3-nya adalah income from S yang berbeda. Income from S, dividend S, dan investment in S. Income from S-nya 80% dikalikan dengan income-nya 200.000 dikurangi 2.000 paten dalam kurung, di luar kurung ditambah dengan realisasi gain 20.000. Temu sebesar 178.400. Dia 80.000 dan investasinya berarti 98.400. Sampai di sini ada pertanyaan. Kita sudah selesai transaksi 200.000-nya. Dari tahun kedua masih ditahan, tahun ketiga kita jual. Kalau ada kali tugas buat Anda biar ingat buat jurnal di Kunyapay metode equity. Oke, seperti tadi ya. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan ke upstream. Kalau upstream berarti sebelum sampai ke sini satu lagi. Bagaimana kalau misalnya salah lagi ya? Bagaimana kalau dijual dengan harga misalnya berapa ya sebenarnya? Oke, saya jual dengan harga 75.000. Kalau dijual di harga 75.000, maka nanti S akan menjurnalkan cash, kemudian loss, ada gain, ada land. Landnya 100.000, 75.000, lossnya 25.000 di bukunya S.
Bagaimana dilihat dari sisi konsolidasi? Kalau dilihat dari sisi konsolidasi, maka harga jualnya adalah 75.000, cost adalah sebesar 180.000 pada saat P menjual S harga pokoknya 80.000. Berarti hanya ada loss sebesar 5.000. Loss yang 5.000 di sini, ini kan berasal dari dua. Dari realisasi S ada loss sebesar 25.000. Ini sudah realisasi. Dia masuk ke bukunya S, dan di bukunya P ada unrealized profit ya. Ada gain sebesar 20.000. Kalau kita jumlah loss 25 tambah gain 20 minus 5.000. Yang belum kita jual kan unrealized di sini. Sehingga pastikan jurnal eliminasinya adalah sama dengan yang di atas. Ini jurnal eliminasi. Sama. Berapapun harga jual ke pihak ketiga, maka jurnal eliminasinya hanya sebatas merealisasikan yang unrealized profit. Ini jurnalnya sama. Ya, ini jurnal eliminasinya sama yang di atas. Biar Anda bingung ya, bahwa berapa harganya yang dijual dengan harga oleh S dijual harga 40.000 bukan digratiskan, maka nanti jurnal eliminasinya ya tetap merealisasikan gain 20.000. Kenapa? Karena loss yang ke pihak ketiga itu sudah akan masuk di bukunya S, sudah diperhitungkan di net income-nya S, yang nanti juga akan dibagi ke P juga. Jadi nggak usah Anda bingung, kita hanya fokus pada merealisasikan yang unrealized profit. Selamat pertanyaan. Izin bertanya, Pak? Iya, silakan. Berarti nanti yang selisih 5.000 realisasi itu masuk mana, Pak? Kalau nggak usah diapa-apain? Yang 5.000 mana ya? Ini. Yang 5.000 ini. Ini kan hanya hitungan. Ini melalui hitungan 5.000 di sini. Ini kan sudah diakui oleh S di bukunya S 25 yang di sini. Kemudian 20.000 gain unrealized. 20 ditambah negatif 25 kan ketemunya 5.000 di sini. Berarti sudah diakui di bukunya S dan di bukunya P. Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Lagi cara ke kalau muslim berarti di sini P membeli atau S menjual ya. S menjual ke P. Berarti di sini gainnya pada dia ada gain di S, maka nanti akan dibagi ke P dan NCA, sehingga dampaknya adalah NCA expand akan terpengaruh. Jadi kita kasih contoh lagi. Masih seperti tadi, P memiliki S-nya adalah 80% dan ada amortisasi paten sebesar 2.000. Kemudian di 1 Oktober 2018, P membeli land dari S seharga 125.000. Kemudian cost of land-nya adalah 100.000. Di akhir tahun masih digunakan. Di akhir tahun land masih digunakan.
Net income X2 2018 saya samakan 100.000 dan dividennya adalah 50.000. Oke, kalau di sini kita lihat nanti di bukunya S, kita nyatet cash gain rent, cashnya ada 125.000, gainnya 25.000 dan lainnya 100.000. Sedangkan di bukunya P, ini sama yang di atas tadi, cuma beda posisi. Sekarang cashnya jadi dijual. P akan nyatet land pada cash sebesar 125.000. Sehingga kalau kita mau bikin jurnal eliminasinya, jurnal eliminasi 2018, kita pakai metode cost yang pertama. Kita akan menghapus gain saja, kita hapus di sini. Berarti kita harus menghapus gain dan lainnya selisih 100 dan 125.000 atau yang ini. Nah, kita akan menghapus gain on sale pada land, yaitu sebesar 25.000. Kalau kita lanjutkan lagi, ada amortisasi expense pada paten sebesar 2.000. Kemudian yang ketiga, ada dividen income dan ada dividen S. Itu sama 80% dikalikan 50.000, ketemu 40.000. Yang keempat, ada NCA expense. NCA expense, kemudian dividen S dan NCA ending. 20% dikalikan net income S-nya tadi 100.000 dikurangi amortisasinya adalah 2.000 dan ada unrealized gain sebesar 25.000 upstream. Jadi akan mempengaruhi NCA expense. Oke, kita cek dulu. Berarti 298 dikurangi 25 dikalikan 0,2, 14.600 ya. 14.600 dividennya ada 10.000, berarti ada 4.600. Bagaimana dengan metode equity? Saya mencari equity yang nomor satunya sama ya, satu gain sama, amortisasi expense sama, nomor 4-nya sama. Berarti yang nomor 1, 2, dan 4, 1, 2, 4 adalah sama jumlahnya. Yang beda hanya yang nomor 3, itu menghitung income from S, dividen S, dan investment in S. Kita cari. Ini sini 80% dikalikan dengan 100.000 dikurangkan dengan 2.000 dikurangkan 20.000. 25.000. Kemudian 58.400. Di sini 40.000. Berarti di sini ada 18.400. Ini adalah jurnal dengan metode ekuitas.
mana di bukunya P. Misalnya kita mau bikin di bukunya P, di buku P di dalam itu ada equity, maka yang pertama adalah bagian net income. Kita akan catat investment in S, ada income from S sebesar 80.000 ya. Kemudian kedua, bagian dividen adalah cash pada investment in S sebesar 40.000. Kemudian yang ketiga, bagian amortisasi paten. Income from S pada investment in S sebesar 1.600 ya, 80% dikali 80% dikalikan dengan 2.000. Ini yang nomor 4 adalah bagian unrealized gain, yaitu income from S pada investment in S sebesar 80% dikalikan 25.000, akan ketemu 20.000. Kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita mau menghitung income from S-nya 80.000 dikurangi dengan 20.000, 60.000 dikurangi 1.600, ketemu 58.400 di sini. Ini sudah benar hitungan kita ya. Ini untuk mengecek nomor 800 itu bisa kita lihat dari bukunya P di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi. Sekarang di 2019. Di 2019, OM masih digunakan oleh P. Dan diketahui net income S-nya 150.000 dan dividen S-nya adalah 100.000. Jurnal eliminasi yang kita buat ya. Langsung ke jurnal eliminasi, penjelasannya sama yang di screen tadi. Pada saat masih digunakan, maka kita akan menjurnalnya RA. Namun yang kita lihat bahwa gain karena dia upstream akan dibagi ke P dan ke NCA. Karena itu apa kita jurnal di tahun kedua di sini RA beginning, ada NCA beginning, dan kita keluarkan lainnya 25.000 ya, RA beginningnya berarti 80% kalikan 25.000, 20.000 dan NCA nya berarti 5.000. Yang nomor 2 adalah sama amortisasi expense pada paten 2.000, kemudian di sini ada dividen income dan dividen S sebesar 100.000 dikalikan 80% ya, 80.000. Kemudian yang nomor 4-nya adalah NCA expense. NCA expense, kemudian dividen S, dan ada NCA induk.
20% dikalikan 150.000 dikurangi dengan 2.000. Oke, akan ketemu sebesar 29.600 di sini 20.000 di sini 9.600. Oke, ingat di sini tidak dikurangkan dengan 25.000 karena sudah diakui di tahun 2018. Kemudian kalau kita menggunakan metode equity, jurnal nomor satunya R-nya diganti dengan investment in S. Investment in S, kemudian NCA begini pada nilainya 25.000, investment in S-nya pada 20.000, NCA begininya 5.000. Kemudian jurnal nomor 2, nomor 4 sama. Yang nomor 3 income from S, kemudian dividen S dan investment in S. Income from S-nya 80% dikalikan 150.000 dikurangkan dengan 2.000. Oke, akan ketemu 118.400. Dividennya 80.000, sisanya 38.400. Ini adalah transaksi di tahun kedua di mana lem yang masih digunakan. Nah, nanti untuk yang buku P-nya silakan buat tugas Anda. Jurnal di buku P. Metode equity. Silakan dikerjakan di rumah ya. Sama seperti di atas, bagian income, bagian dividen, bagian amortisasi. Sekarang di 2020. Di 2020 P menjual tanah tersebut ke pihak ketiga. Dengan harga 160.000. Kemudian income S-nya 2020 di sini adalah 200.000 dan dividennya adalah 100.000. Ada transaksi seperti ini, P ya, akan mencatat cash gain dan rent. Cashnya pada dia belinya adalah 125.000, berarti akan ada gain sebesar 35.000. Sehingga kalau kita lihat dari sisi konsolidasi, bahwa harga jual ke pihak ketiganya 160.000, kosnya itu sebenarnya hanya 100.000. Sehingga gain secara gain kosong sebesar 60.000 yang dibagi oleh P yaitu sebesar 35.000 di sini, dan di S itu ada 25.000. Ini yang unrealized. Oleh karena itu, kita akan bikin jurnal eliminasi di 2020. Kita menggunakan metode cost. Jurnal yang pertama adalah
RE begini, kemudian ada NCA begini, dan ada gain langsung. Di sini gainnya 60 baru diakui 35, berarti kurang 25. 20.000, 5.000, 25.000. Kemudian jurnal yang kedua ada amortisasi expense pada paten itu sebesar 2.000. Yang mengartikannya ada dividen income dan ada dividen S, yaitu sebesar 80.000. Yang nomor 4-nya NCA, expand, dividen S, dan NCA ND. Ada realisasi upstream, berarti menjadi 20% dikalikan 200.000 dikurangkan 2.000 ditambah dengan 25.000 di sini. Ratus kali 198 ditambah 25 didapatkan 44600. Dividen 20.000 berarti ada 24.600. Ini kalau kita menggunakan metode cost. Kalau kita menggunakan metode equity, yang pertama di sini yang pertama yang beda di sini sama di sini saja yang beda. Adalah bukan RE ya, tapi investment. Investment in S. Kemudian ada NCA beginning dan ada gain 5.000 dan 20.000. Kemudian jurnal nomor 2 dan nomor 4 nya sama, yang nomor 3 baru berbeda. Nomor 3 income from S, kemudian dividen S, dan investment in S. 80% dikalikan 200.000 dikurangkan 2.000 ditambah 25.000. 178.400. Sini 80.000, sisanya berarti 9.400. Ini adalah jurnal untuk upstream di tahun penjualan ke pihak ketiga. Nanti kalau ini dijual di harga berapapun ke pihak ketiga, jurnalnya akan sama seperti ini, jurnal eliminasinya. Oke, silakan nanti untuk yang buku P-nya, PR buat Anda lagi. Oke, nanti Anda silakan dikerjakan setelah ini. Buku P, metode ikuti. Silakan dikerjakan. Ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, Anda bisa lihat di workbook ya. Sekarang Anda bisa lihat di workbook.
Di dalam notebook Anda bisa melihat soal latihan nomor 1 dan 2, karena soal yang lain sudah ada di presentasinya. Jadi kita akan fokus di nomor 1 dan 2. Saya nggak catat, saya hanya mau saja, nanti Anda bisa ngerjain sendiri di rumah. Kita lihat di soal nomor 1, pada 3 Januari 2018, P mengakuisisi 80% sumber daya S untuk memegang kendali pada 1 Agustus 2018. P menjual tanah ke S dengan harga 120 juta. Tanah tersebut diperoleh P 5 tahun lalu dengan harga 80 juta. Berarti di sini ada gain sebesar 40 juta. Kemudian di 2019 tanah tersebut dijual ke pihak ketiga dengan harga 200 juta. Buat jurnal eliminasi di 2018 dan 2019. Kita menggunakan metode biaya 2018. Maka kita akan menjurnal eliminasi, yaitu gain on sale pada lem sebesar 40 juta. Selisih dari 120 dan 80 di sini. Kemudian di 2019, karena di sini pengen jual jual sering, maka di tahun 2019 adalah RE beginning pada gain on sale sebesar 40 juta. Itu adalah yang nomor 1. Sedangkan kalau kita lihat nomor 2, sekarang akuisisinya 50%. Kemudian ketahui bahwa 1 Juli 18 S menjual tanah ke P dengan harga 230 upstream. Tanah tersebut diperoleh S dengan harga 200, berarti ada gain sebesar 30 juta. Kemudian dijual di tahun 2019 ke pihak ketiga. Ada net income-nya 100 juta 18 dan 150 juta di 2019. Mirip yang baru kita bahas tadi. Sehingga di sini di 2018 ya, jurnal eliminasi kalau kita pakai metode ekuitas, gain on sale pada plan sebesar 30 juta 230, sini dikurangi dengan 200 juta di sini. Ada 30 juta yang dieliminasi. Kemudian dampaknya currency expand, maka tinggal kita kalikan 40% dikalikan 100 juta dikurangi dengan 30 juta. Di 2019 karena dia upstream, ya, maka kita akan menjurnal eliminasi. Yang pertama adalah investment is debit, kemudian NCA beginning debit, dan gain on sale kredit sebesar 30 juta. Kemudian NCA expense-nya akan menjadi 40% dikalikan 150 juta ditambah dengan 30 juta. Oke, ini adalah jurnal yang terkait dengan reuni nomor 2. Untuk yang depresiable aset, kita akan bahas minggu depan. Silahkan Anda baca-baca di buku modul dan juga bisa melihat di video. Oke, kita akan ketemu lagi minggu depan. Silakan sekarang Anda bisa menyelesaikan yang di jurnal buku P yang masih kosong-kosong tadi. Kita akan ketemu minggu depan lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.